benar Tuhan, dunia tak bisa membawa kami, menjauhkan kami dari kasih-Mu. Karena Engkau selalu mencari kami, Engkau selalu menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah hati kami terus melekat kepadamu. Seperti lagu ini Tuhan, bahwa kami selama kami hidup, biarlah kami boleh hidup bagimu. Mata kami tetap memandang kepadamu. Dan biarlah dunia itu kami tinggalkan. Dan biarlah kami tetap hidup bagimu, memuliakan namamu, menyenangkanmu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau menyucikan hamba, memakai hamba-Mu ini yang penuh kekurangan, dan biarlah Engkau melayakkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan dulu, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, apakah pagi hari ini kita siap ya? Kita siap untuk mendengar lagi firman Tuhan. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Saudara semua? Puji Tuhan, saya boleh melihat Jonas hari ini boleh hadir kembali di tengah-tengah kita. Setelah dia mengalami kecelakaan dan ya harus operasi kepala dan operasi plastik. Wah, agak parah, tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu menolong. Hari ini dia bisa bersama-sama dengan kita. Ya, apakah Bapak Ibu semua sukacita, ada sukacita hari ini? Amin, benar. Ya, mungkin ada di antara kita yang masih hidup dalam pergumulan dan belum menang. Oleh sebab itu mari kita mempersilahkan Tuhan untuk meriset hidup kita, hidup rohani kita. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah riset rohani. Riset rohani artinya proses memulai kembali satu hubungan yang baru dari awal dengan Tuhan. Menata ulang hidup ini sesuai dengan identitas yang baru. Mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 8 sampai yang ke-12. Efesus 5 ayat 8 sampai 12 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Ya, sebelum seseorang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat,
maka orang itu disebut sebagai orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka tidak dapat bersekutu dengan Allah, tidak mempunyai hubungan dengan Allah, sehingga pikiran dan rohnya juga perbuatannya dicemari oleh berbagai macam dosa. Di sini dikatakan menyebut dosa itu aja memalukan, apalagi melakukannya. Ya. Tetapi pada saat kita mengenal Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka pikiran dan roh kita diriset oleh Tuhan, diperbarui, ya, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Secepat itukah identitas kita secepat itu berubah? Tetapi kita diubahkan melalui banyak hal. Ya. Pada saat kita mengenal Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak lagi disebut sebagai anak-anak gelap, tetapi langsung disebut anak-anak terang. Kalau kita anak-anak gelap, kita akan menemui kebinasaan, hidup yang tidak mengerti apa itu kebenaran, keadilan, kekudusan. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru, kita langsung disebut sebagai anak-anak terang. Kita diterima sebagai anak-anaknya. Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak terang setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 22 kita akan baca. Efesus pasal yang keempat dari ayat yang ke-22-23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini manusia lama yang harus ditinggalkan, ditanggalkan, dilepaskan. Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita mendapatkan identitas yang baru. Sehingga manusia lama kita, itu kita harus tinggalkan. Yang pemarah, ya di rumah suka marah-marah, mungkin suami kepada istri, ayah kepada anak. Baru-baru ini ada berita seorang atlet taekwondo, dia menghilang katanya 10 tahun. Kenapa dia menghilang? Tiba-tiba muncul.
karena dipukul oleh ayahnya kalau dia tidak menang bertanding. Dipukul sampai berdarah, dia sudah capek. Dari kecil dia suka dipukul oleh ayahnya. Oleh sebab itu dia minggat. Kemudian lagi seorang suami yang tega membakar istri. Ya karena meluap, amarah yang meluap, meledak. Nah semua itu mereka adalah bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya. Kalau orang yang mengenal Tuhan, pasti ya, dia mau menanggalkan manusia lama yang kejam, yang bengis, kata-kata yang suka memaki, kata-kata kotor yang dilontarkan. Di sini dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, ada juga dari sekolah Kristen karena membuli, akhirnya jadi berbuntut panjang. Membuli hanya ya mengatakan ya mungkin dari rambutnya, dari penampilannya dia dibully, tapi akhirnya mengikut sertakan orang tuanya juga ikut marah. Ya, itu sebenarnya memalukan ya. Itu tidak boleh di antara kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tanggalkan manusia lama. Itu memalukan, yang dengar aja malu ya. Kemudian juga koruptor Pertamina. Ada ditulis, itu juga agamanya Kristen. Aduh, itu malu ya. Sebenarnya orang-orang Kristen itu memang dituntut oleh dunia untuk menjadi terang seperti yang Tuhan mau. Jadi sebagai ciptaan baru yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak terang, yang pertama adalah meninggalkan segala dosa, meninggalkan manusia lama yang membuat kita mempermalukan nama Tuhan. Karena pikiran dan perasaan kita kalau sudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus, kita diperbaharui. Kita baca ayat yang ke-23 dari Efesus 4 ayat 23. Kalau kita sudah meninggalkan manusia lama, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pertama harus menanggalkan manusia lama, kemudian harus mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui dalam roh dan pikiran, sehingga kita mengerti kebenaran dan kita dimampukan untuk melakukan kebenaran itu. Ya, di sini dikatakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Kalau kita dibaharui dalam roh dan pikiran, kita akan rindu, ada kerinduan untuk berubah. Ada kerinduan untuk hal-hal rohani, lebih mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, jikalau kita menjadi ciptaan baru, kita harus mempunyai relasi, hubungan dengan Tuhan setiap hari. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita mempunyai relasi dengan Tuhan, relasi bukan hanya hari Minggu saja kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tetapi kita mempunyai relasi seperti kita ini, seperti ranting pohon anggur dikatakan. Kita harus melekat kepada Tuhan setiap hari supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa menanggalkan manusia lama dan kita berbuah. Sebagai orang yang telah ditebus sebagai anak terang, lihat, menjadi terang itu, menjadi anak terang itu bukan sewaktu-waktu. Mungkin selama masih remaja, setelah pemuda beda lagi. Ya, menjadi terang itu seperti kita berbalik ya, menjadi gelap mungkin saya menoleh ke sebelah sana. Tapi kalau menjadi terang itu kita langsung berputar ke sana. Jalannya harus ke sana terus. Jadi kalau orang yang melekat kepada Tuhan, jangan satu hari ke sini atau 1 bulan sini, kemudian pengen balik lagi. Kalau ada teman yang ngajak sana, balik lagi ke sana. Terus ada lagi yang ngajak ke sana, kita balik lagi ke sini. Kita diombang-ambingkan. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kita harus meninggalkan yang di sana. Karena perbuatan kejahatan itu membinasakan kita. Ya, kita tidak mempunyai hidup yang kekal. Tetapi selain kehidupan yang kekal, kehidupan rohani yang tidak stabil. Dari sini ke sana, sana ke sini. Akhirnya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan menjadi contoh, bukan menjadi berkat. Oleh sebab itu orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus terus ya mengikut Tuhan dari remaja, pemuda ya, dari anak sekolah minggu, remaja, dewasa, sampai Tuhan panggil pulang. Kita harus tetap di sini. Punya posisi sebagai anak-anak terang. Bukan dari sini berbalik, terus tengah-tengah saja. Tidak, tapi kita harus benar-benar melangkah ke sana. Kita orang yang lemah. Kita tidak mungkin bisa untuk berjalan memakai manusia baru ke sana tanpa melekat pada pokok anggur. Ya. Kalau kita melekat pada pokok anggur, kamu bisa berbuah banyak. Ya, di sini dikatakan, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah banyak itu bukan anak banyak, tetapi buah roh. Ya, buah-buah roh. Di mana kita perlu menambahkan kepada kebaikan, kemurahan, kasih, ya, dan sedikit demi sedikit meninggalkan kemarahan. Kalau bisa langsung tinggalkan emosi yang meledak. Ya, kita manusia yang lemah. Pada saat kita masih ada lagi hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Roh Kudus itu menyadarkan kita. Ya. Kadang saya juga masih marah ya, emosi, baik dengan Grace atau dengan Yosua, tapi Tuhan ingatkan. Langsung saya katakan, sorry ya, Mama tadi enggak bermaksud enggak bermaksud ini. Saya jelaskan apa maksud saya. Kenapa saya marah. Sampai ya suara saya tinggi tapi tidak sampai memaki. Mungkin kalau saya masih belum mengenal Tuhan, sudah saya maki-maki ya.
anak saya ini. Karena tidak mengerti maunya saya gitu. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, sekalipun ya kita gagal, kita jatuh, ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Ya. Dan kita tetap dapat berbuah. Kita menghasilkan buah. Buah roh itu adalah kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, sehingga perkataan dan perbuatan dapat menyenangkan orang lain. Orang yang punya relasi dengan Tuhan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa, diberi kemampuan untuk menjadi anak-anak terang. Ya. Sekalipun kita seringkali masih jatuh dalam dosa, tetapi ada Roh Kudus yang mengingatkan dan memampukan kita untuk boleh kembali menjadi anak terang. Sehingga kehadiran kita di rumah dirindukan anak-anak. Ya. Oh mama pulang seneng, kalau papa pergi, seneng gitu ya. Papa pulang takut semua gitu ya. Kalau mama pulang dari pasar, seneng bawa oleh-oleh. Ya, bagaimana kalau ya opa, omanya datang ke rumah cucu? Apakah cucu senang atau cuek atau meninggalkan? Biasanya kalau kita ya orang yang ada Tuhan dalam hati ya, kita orang terang yang sudah diselamatkan, kita kalau datang ke rumah ya cucu, ke rumah anak, seneng ya bawa apa? Bawa sedikit oleh-oleh gitu ya. Bawa dawet kah, bawa apakah gitu ya. Nggak harus yang mahal. Itu menyenangkan, tetapi bukan itu yang supaya bukan oleh-olehnya. Tetapi oleh-oleh itu digerakkan dari hati yang rindu untuk menjadi berkat. Saya bersyukur untuk tim kunjungan ya. Tim kunjungan itu selalu pikirkan kalau mau kunjungan si A, si B, si C, apa yang bisa kita bawa. Ya kadang ya cuman kita bawa doa, tetapi ada yang cuman bawa kue lemper, satu. Orang yang dikunjungi pasti senang. Senang bukan, saya tahu bukan karena oleh-oleh yang dibawa oleh orang yang kunjungan. Kehadirannya aja sudah menyenangkan, tetapi orang-orang yang berkunjung, kalau digerakkan oleh Tuhan berkunjung, karena dia sudah hidup di dalam terang, hati ini enggak enak kalau enggak bawa apa-apa. Aku loh enggak punya uang, tapi aku harus membawa sesuatu. Ya. Jadi aku enggak punya uang, tapi ya bawa sedikit bubur kek untuk yang sakit, untuk apa? Itu sesuatu bukan saja menyenangkan, tapi pasti menguatkan iman orang yang dikunjungi. Bukan menyenangkan oleh-olehnya itu menyenangkan, bukan. Itu juga bisa menyenangkan dibawa buah misalnya ya. Memang pas kepengen buah, dibawa buah-buahan senang. Tetapi pasti lebih senang yang memberi itu juga senang kalau bisa menjadi berkat dan yang diberkati. Orang-orang yang di dalam terang bisa menjadi berkat. Kehadirannya dimanapun menjadi berkat. Di rumah, di gereja, di komsel, ke rumah anak. Pokoknya kehadirannya di mana saja disenangi. Ya. Orang yang sudah mempunyai terang Kristus yang diterangi oleh Tuhan, dia akan selalu rindu menjadi berkat. Bukan hanya perbuatannya, tetapi kata-katanya juga
tidak mungkin merendahkan orang yang mungkin ya mungkin lebih di bawah kita, mungkin enggak lebih kita enggak merendahkan. Loh, kok gini? Kamu kok gini? Enggak. Tetapi selalu mengangkat, ya. Kata-katanya menghibur, mengangkat. Kadang-kadang kita, mungkin wanita ya, yang paling sering, kata-kata kita enggak sengaja ataukah sengaja kalau kita disakiti, kalau bisa lebih nyakiti lagi ya. Kalau dilokno nyakiti, oh kalau bisa dibalas lebih nyelekit. Ya. Bagaimana mertua dan menantu? Mertua menyakiti, menantu lebih nyelekit atau lebih ada kasih. Dimanapun kita berada, terang Kristus membawa kasih Kristus. Kemudian orang yang punya relasi dengan Tuhan menjadi terang karena dia selalu mempercayai Tuhan. Ya, dia mengenal kebenaran Tuhan sehingga mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, orang yang punya relasi dengan Tuhan tidak bingung, tidak panik, tetapi sungguh berserah kepada Tuhan untuk apa yang terjadi. Pada waktu Jones kecelakaan ya, Ibu Jones di rumah sakit, saya telepon Ibu Jones ya. Oh Bu, tolong doakan Jones ini mau dioperasi. Tetapi tidak ada satu keluhan ya. Memang wajar minta didoakan. Tetapi tidak yang panik. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya. Karena belum waktunya dioperasi. Tetapi dia dengan sabar menunggu. Dengan sabar percaya Tuhan campur tangan. Kita juga yang mendoakan tuh dikuatkan juga ya melalui ini. Dan saat ini kita semua juga yang melihat Jones ada di sini juga pasti merasa sukacita. Kita juga dikuatkan lihat apa yang Tuhan buat. Bukan melihat Jonesnya ya yang sudah sembuh, tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Yohanes dan Bu Nani, juga Jones. Ya, mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, seperti juga Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia. Pada waktu dia sudah menjadi raja muda di Mesir, saudara-saudaranya datang kepadanya, oh maafkan saya sudah berbuat jahat, tolong jangan balas saya. Biasanya ya kalau kita sudah disakiti, kemudian kita diangkat, dan yang menyakiti kita itu tetap ada di bawah, kepinginnya balas, lihatin loh, aku loh sudah ditolong Tuhan, lihatin loh ya. Kemudian kalau bisa balas, saudara-saudara Yusuf ini takut ada pembalasan dari Yusuf yang sudah jadi raja di Mesir. Dia minta maaf, tetapi Yusuf mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang pahit. Karena melihat bahwa campur tangan Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan sudah menolong kita,
kita harus semakin tahu diri. Kita mengenal Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita. Dia sudah berbuat yang ajaib bagi kita, sudah menyelamatkan kita. Kita harus kenal diri. Oh Tuhan, aku sebenarnya orang yang berdosa, yang patut dihukum. Sehingga kita kalau sudah kenal diri, kita tahu diri. Tahu diri kita sungguh makin menghormati Tuhan, makin menghargai Tuhan, dan makin tahu bagaimana memakai hidup yang Tuhan beri. Jadi orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan, dia makin kenal Tuhan, dia semakin mengenal dirinya hanya oleh anugerah Tuhan. Aku ada saat ini sebagaimana aku ada. Aku dapat melayani, aku dapat melakukan ini itu. Aku dapat menjadi tim perkunjungan, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena aku baik, tapi karena Tuhan yang sudah merubah hidupku. Tuhan yang sudah menolong aku, memberkati aku sehingga aku bisa berbagi. Dan orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan menjadi terang, membuat orang lain memuliakan Tuhan. Karena merasakan sentuhan kasih kita, kepedulian kita, doa kita, ya, kata-kata kita menguatkan, menghibur, juga kesaksian kita, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Bukan yang disaksikan aku, tetapi apa yang Tuhan sudah buat. Bagaimana Tuhan sudah menolong, menyelamatkan, memelihara, ya. Sehingga orang memuliakan Tuhan. Kita baca dari Matius 5 ayat 16. Nah, Yohanes dulu, Yohanes 15 ayat yang ke-8 karena tadi ada di Yohanes. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kalau kita berbuah, mempunyai buah-buah roh, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita melakukan apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang menopang orang lain, membawa orang lain kepada Tuhan, itu membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi saya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Oh, kalau Tuhan sudah memberikan pekerjaan, Tuhan sudah menolong menyelesaikan kuliah. Bukan saya hebat, tapi karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa setia ikut dalam persekutuan pemuda, remaja, bukan saya, karena Tuhan. Ya. Kita baca Matius 6, Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan stop supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, supaya orang memuji kamu yang baik, tetapi supaya orang memuliakan Bapamu yang di surga. Apapun yang kita dapat lakukan karena buah roh, karena Tuhan yang sudah ada dalam hati kita, karena Roh Kudus yang memampukan kita, tidak ada sedikit pun kesombongan yang boleh kita ambil. Semua yang dapat kita lakukan, kita dapat menjadi terang pun itu anugerah Tuhan. Dia yang sudah memanggil kita dari kegelapan, membawa kita kepada terangnya yang ajaib, itu anugerahnya. Kalau kita diriset oleh Allah menjadi ciptaan yang baru, itu anugerah. Itu diriset dari yang lama menjadi baru. Tuhan mau kita tetap melekat kepada Dia
mengandalkan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan terus memimpin hidup kita. Kita orang yang lemah, masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi ada Roh Kudus yang akan menopang kita, Roh Kudus yang akan menegur kita, dan Roh Kudus juga yang akan membawa kita datang lagi kepada Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku memerlukan Tuhan setiap hari. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu kepada saya setiap hari. Biarlah firman-Mu menuntunku, memperbarui roh dan pikiranku untuk saya senang untuk perkara-perkara rohani. Agar setiap hari Tuhan menata ulang hidupku agar memuliakan namanya. Dan biarlah setiap kita merindukan untuk terus hidup di dalam terang, hidup terus memuliakan Tuhan, dan Tuhan memakai kita terus. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati. Baik kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun rencana kita, tinggallah di dalam Dia. Dia memberkati. Amin.